Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Halo, shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Boleh lambaikan tangannya, boleh saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita, boleh menghidupkan kameranya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dengan sukacita, dengan segenap hati kita. Mari kita agungkan nama Yesus, satu nama yang hidup, nama yang berkuasa atas segalanya. Mari kita tangan dengan kepala. Oh Yesus. Mari sama-sama katakan. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, berlari dari segala penjuru, mendekat kepadamu Tuhan, mendekat kepada Sang Penebus. Dapati sinar terang yang kudus. Katakan bersama-sama dengan segenap hatimu. Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Mari angkat dua tanganmu, katakan. Kami agungkan namamu. Oh Yesus, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami bersuka cita Tuhan, sebab Kau telah menebus dosa kami. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, dengan cahaya terang-Mu. Mari angkat dua tanganmu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan, pembebas segala belenggu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh Yesus Tuhan, Kau berkuasa. Hanya Yesus Kau Tuhan, hanya Yesus Kau Raja. Sama-sama katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Mari angkat dua tangan, katakan, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya.
pembebas dalam belenggu, pembebas dalam belenggu. Hanya Yesus, hanya Yesus kau, satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Katakan haleluya. Sekali katakan haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berkumpul kembali Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang memilih kami Tuhan, Kau Allah yang memanggil kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Sebab apapun kejadian yang boleh kami alami Tuhan, semua mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, Jesus, terima kasih Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, Yesus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan kami Yesus, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Jadikan kami, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus. Ini kerinduan kami Tuhan. Oh, doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Jadikan
keluarga kami Tuhan. Bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan Indonesia, bagi keselamatan Indonesia. Oh, ini kerinduan kami Tuhan. Jadikan kami penyembah-Mu Tuhan. Jadikan kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kau memanggil kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau Tuhan, mau pakai hidup kami Tuhan untuk keselamatan bangsa kami. Kami mau bersyukur Tuhan untuk Kau boleh memanggil kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan bagi keselamatan keluarga kami, kota kami Indonesia. Oh, kami bersyukur, pakai kami Tuhan, pakai kami, pakai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kuduskan hidup kami Tuhan. Oh, sebagai alat kerajaan-Mu Tuhan. Kudus, kudus, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus Tuhan. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya.
sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan menyembah Yesus Tuhan, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku berikan bagi Yesus. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa syafaat. Mari semua kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala suatu hal yang terjadi semua atas kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di rumah demi rumah. Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin bersatu hati, kami ingin berdoa untuk kota dan bangsa kami, untuk Indonesia Tuhan. Kami minta Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan, saat ini Engkau tahu keadaan Indonesia seperti apa. Kami cuma bisa berserah, kami cuma bisa menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Biar segala sesuatu hal Tuhan, pandemik ini Tuhan, corona ini belum berakhir Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami minta Tuhan biarlah cawan ini segera berlalu Tuhan dari Indonesia. Tapi terjadi sesuai kehendak Tuhan saja ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, setiap yang ada Tuhan, krisis yang ada di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau memulihkan secara sepenuhnya ya Tuhan. Engkau mengangkat bangsa kami sebab bangsa ini adalah bangsa kesayangannya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, setiap roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Roh percabulan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Roh ujaran kebencian, roh provokasi Tuhan, semuanya Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya ada satu roh Tuhan di bangsa ini, yaitu Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang berkuasa, yang memerintah atas bangsa kami Tuhan. Tuhan juga urapi pemerintahan yang ada dari tingkat tertinggi sampai terendah Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan untuk memerintah bangsa ini Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala korupsi, kolusi dan nepotisme Tuhan, jauhkan dari bangsa ini. Juga Tuhan setiap hati masyarakatnya Tuhan, biarlah Tuhan bentuk Tuhan berikan roh yang taat akan pemerintah Tuhan, roh yang taat akan otoritas yang daripada-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan, biar kami percaya Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir atas bangsa kami, damai sejahtera Tuhan mengalir atas kota kami. Tuhan juga kami gak luput berdoa untuk para pemimpin kami, para pemimpin rohani kami Tuhan, mulai dari Opa Niko Tuhan, beserta jajarannya Tuhan, beserta staf-stafnya Tuhan, staf pelayanannya semuanya Tuhan. Kau berikan visi yang baru, juga kesehatan dan kekuatan Tuhan di usianya yang lanjut Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmat Tuhan terus mengalir, urapan Tuhan terus mengalir secara luar biasa. Kami juga berdoa untuk Gembala rayon kami, untuk Pawi Tuhan, beserta wakil gembalanya Tuhan, beserta keluarganya seluruhnya Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau pernyata Tuhan perbesar lebih lagi Tuhan, visimu lebih lagi Tuhan, Tuhan perjelas visimu lebih lagi Tuhan, khususnya untuk rayon 8 Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semuanya Tuhan, Kau berikan caramu Tuhan, Kau berikan hatimu lebih lagi Tuhan. Terlebih lagi juga Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang kami di tempat ini, gembala yang terkasih Tuhan, untuk Pak Ari Tuhan, kami berdoa untuk Tante Lili Tuhan. Tuhan, kami serahkan keluarga ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat gembala yang luar biasa, buat gembala yang terbaik Tuhan, boleh beri atas hidup setiap kami Tuhan. Biarlah hatimu lebih lagi mengalir Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan mengalir lebih dahsyat lagi Tuhan. Biar segala apapun yang dikerjakannya Tuhan pasti buat berhasil, sebab ada penyertaan Tuhan yang dahsyat atas keluarga ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk Ko Andre Tuhan, untuk Ciregin Tuhan, untuk kedua anaknya Tuhan, untuk Darlin, untuk Ben, bahkan untuk Kangga Tuhan, untuk Cewek juga Tuhan, bahkan setiap bayi yang ada di dalam kandungan Cewek Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar keturunan ilahi yang lahir, keturunanmu yang kudus ya Tuhan yang lahir, dan anak yang menyenangkan hati Tuhan tentunya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga besar GBI Cut Mutia Tuhan.
untuk para pelayan mengambil bagian hari ini, atau setiap jemaat yang ada di dalam keluarga besar GBI Cut Mutia. Tuhan, kami nggak tahu pergumulan apa yang sedang terjadi, baik keluarga demi keluarga Tuhan, tapi kami percaya Engkau sedang memulihkan keluarga demi keluarga. Engkau memulihkan setiap hubungan anak dengan orang tua, Engkau memulihkan setiap hubungan suami dan istri, Engkau memulihkan Tuhan, Engkau setiap pergumulan apapun yang terjadi Tuhan, sakit, penyakit, krisis ekonomi, semuanya Tuhan, Engkau yang tahu kebutuhan setiap keluargamu ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau hadir, hadirat-Mu lebih kuat lagi Tuhan di setiap rumah demi rumah Tuhan. Sehingga Tuhan kami percaya Tuhan, semua keluarga besar GBI Cut Mutia Tuhan, boleh Tuhan Kau selamatkan, boleh kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Setiap doa kami Tuhan kami kembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari siapkan hati kita akan mendengarkan Voice of Pentakosta. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya.
Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Jangan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia, Hosana bagi Dia, Hosana bagimu, Hosana bagi Dia. Oralabashandaralabalam, Idaralabashandaralabalam, Idaralamu, Hosana bagimu Tuhan, Idaralabashandaram, Yaralamu, Hosana bagimu, Hosana bagimu Tuhan, Idaralabashandaram. Kau sedang melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Kau hadir di tengah-tengah keluarga lepas keluarga. Terima kasih Aba, ya Bapa. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Allahku. Bapa,
Di minggu pertama, di hari yang ketujuh, di dalam bulan yang kedua, di dalam tahun integritas. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Kau hadir di tengah-tengah keluarga lepas keluarga. Bahkan perkenananmu hari ini, kami boleh diingatkan akan pengorbananmu. Masuki tahun integritas. Biarlah Tuhan kau bentuk kami, perbarui kami, menjadi sepertimu Yesus. Ketika Engkau Yesus datang, biarlah kedapatan kami tidak bercacat celah bersama dengan keluarga. Hari ini kami rindu kebenaran daripada firman-Mu. Terus menuntun kami, mengajar, menyatakan kesalahan kami. Kami rindu ada satu jiwa yang bertobat datang kepadamu. Bersama dengan keluarga, hari ini kami boleh mempersiapkan lebih lagi masuk dalam perjamuan kudus. Terpujilah Engkau Bapa, Kau yang berdaulat atas kehidupan kami. Kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemuliaan, keagungan, kami kembalikan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama keluarga kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara. Hari ini kita kembali boleh beribadah secara online. Nah, mohon maaf ibadah diundur 30 menit. Jadi kalau ada suara yang kurang jelas bukan kesalahan pada perangkat di mana Anda berada, saudara, tapi ini memang ada gangguan internet. Tapi itu tidak mengurangi damai sejahtera kita. Yang mengerti katakan, yes. 1 jam beribadah. Bersama dengan keluarga, tanpa batas waktu, ruang, dan ada. Salam sehat, berjaga dan berdoa. Amin. Nah, baik. Kita akan belajar bersama share hari ini, saudara. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-20. Pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga, tema kali ini kita mau belajar lebih berbahagia memberi. Lebih berbahagia memberi. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri, Yesus sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, saudaraku. Nah, ayat ini tidak tercatat dalam kitab-kitab lainnya. Ayat ini tidak diketahui kapan dan di mana Yesus mengatakannya. Saudara, ayat ini banyak dikutip orang. Banyak dipercakapkan. Tetapi jarang dilakukan. Hari ini di dalam tahun integritas, apa yang kita perkatakan, kita lakukan. Lebih berbahagia memberi. Perkataan Tuhan Yesus sendiri mengandung janji berkat yang didasarkan pada prinsip menabur dan menuai. Nah, ayat ini menjadi pegangan dalam pelayanan Rasul Paulus. Sehingga dalam pelayanannya ia banyak memberi. Memberi waktu, tenaga, uang, pikiran, perhatian, bahkan nyawanya.
3 hal kita akan belajar, saudara. Apa, mengapa, dan bagaimana memberi itu menurut standar Alkitab. Apa, mengapa, dan bagaimana memberi itu menurut tentunya standar Alkitab. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, 7, dan 8. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan Allah sanggup melimpahkan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, apa memberi itu, saudara? Kita akan belajar. Memberi bagi umat Tuhan merupakan sesuatu yang mutlak, satu keharusan. Tetapi keharusan itu tidak dalam bentuk paksaan. Memberi bagi umat Tuhan adalah satu keharusan. Tetapi keharusan itu tidak dalam bentuk paksaan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Katakan yes. Memberi hal yang mutlak, keharusan, tetapi tidak dalam bentuk paksaan. Nah, saudara bersama dengan keluarga, tidak sedikit orang yang memberi, tetapi tidak memahami apa makna memberi secara benar dan menurut kehendak Tuhan. Maaf kata, sorry to say, ya udahlah kita beri, hanya sekedar membuang sial dalam tanda kutip. Agar kemujuran datang. Nah, memberi dalam hal ini, saudara, tentunya tidak sesuai dengan kehendak. Berilah dengan sukarela, jangan dengan paksa. Kemudian memberi dengan motivasi lain, kepentingan pribadi untuk mendapatkan prioritas, contohnya kemudahan, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, dalam memberi, tidak dalam bentuk keharusan, tidak dalam bentuk paksaan, tetapi dengan sukarela. Tapi memberi itu sesuatu yang mutlak. Apa memberi itu? Nah, di sini kita akan masuk lebih dalam lagi, saudara. Memberi itu merupakan satu ibadah. Katakan satu ibadah. Saudara bersama dengan keluarga hari ini sudah memberikan waktu untuk beribadah. Kenapa kita harus beribadah? Dengan memberikan waktu, menunggu waktu, saudara. Inilah bentuk ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Memasuki masa pandemi bulan ke-11. Bukankah bersama keluarga kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan? Inilah satu ungkapan syukur Tuhan, terima kasih. Kalau sampai hari ini aku diberikan kekuatan, aku boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Nah, jadi ibadah ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan. Memberi, Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi memberi persembahan tubuh ini adalah ibadah kita
yang sejati. Yang kedua, saudara, jadi memberi kita tahu adalah ungkapan ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus memberi? Tentunya untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Mengapa harus memberi? Dengan memberi, meningkatkan penyerahan hidup kita kepada Allah. Bahwa hidup kita bukan milik kita, tetapi hidup kita milik Allah. Apa yang sudah dipercayakan, kita harus kembalikan semuanya itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu hal yang kedua. Jadi dengan memberi, saudara, meningkatkan penyerahan hidup kita, menyadari kalau kita sampai hari ini dipercayakan dalam pekerjaan, dipercayakan dalam rumah tangga, bukan sebagai pemilik, tetapi sebagai pengelola, sebagai penilik, katakan penilik. Jadi apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Nah, contoh di dalam Alkitab, Raja Daud, 1 Tawarikh pasal yang ke-29, ayat yang ke-11. Daud diberkati sebagai seorang raja, saudara. Tapi ketika pembangunan bait suci Allah, Daud menyadari, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya. Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Daud menyadari kalau Tuhan mengangkat dia dari seorang gembala menjadi seorang raja. Dan dia menikmati kemuliaan, kekayaan, kebesaran, kehormatan. Dia kembalikan semuanya itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi dengan memberi, saudara, menyadari sepenuhnya apa yang kita miliki, semuanya adalah kepujaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Hidupmu dan hidupku ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita dipanjangkan umur, Tuhan terima kasih. Hidupku bersama keluarga ada di dalam tangan-Mu. Nah, jadi yang kedua dengan memberi, menyadari sepenuhnya. Kalau kita telah merasakan kasih karunia Allah. Jadi hal yang kedua, menyadari sepenuhnya. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-8. Tentunya kita sudah pernah mendengar, membaca kisah ini. Seorang yang bernama Sakyus. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakyus menyadari, saudara, dia sudah menerima kasih karunia Allah, yaitu keselamatan. Sakyus memberi tidak mengharapkan balasan. Setuju atau tidak ingin saya sampaikan, saudara. Kita tidak dapat membalas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang Tuhan mau persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup. Nah, Sakyus memberi tidak mengharapkan balasan. Melainkan Sakyus memberi, saudara, karena ia sudah menerima keselamatan, kasih karunia daripada Allah. Saudara dan saya sudah menerima kasih karunia Allah, yaitu keselamatan. Apa yang dapat kita beri, saudara? Memberi sebagai ungkapan syukur berbeda dengan memberi untuk mendapatkan kembali sesuatu imbalan. Sakyus memberi tidak mengharapkan
balasan. Terlepas setuju atau tidak, sorry to say, kalau kita memberi dengan satu alasan untuk mendapatkan kembali, itu mengarah kepada praktek dagang. Sakyus tidak melakukan itu. Mengapa? Bertolak belakang dengan profesinya. Satu hal, saudara, Sakyus sedang menerima harta yang bernilai kekal, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara bersama keluarga, kita sudah menerima kasih karunia itu, yaitu keselamatan itu. Mari, apa yang dapat kita berikan selain pujian dan penyembahan kita? Tenaga, waktu, pikiran, bahkan hidup kita. Penyerahan diri seperti itulah yang seharusnya menjadi dasar dari segala pemberian kita. Jadi kita memberi sebagai ungkapan syukur, sebagai satu ibadah. Kita sudah menerima kasih karunia, tidak ada motivasi lain. Apapun yang menjadi milik kita, sekalipun nyawa, kita akan berikan untuk Tuhan dan pekerjaannya. Nah, saudara bersama keluarga yang Tuhan kasihi. Dari kedua contoh tersebut, Daud dan Sakyus, kita sebagai orang yang dipercayakan sebagai penilik, bukan pemilik, yang telah diberkati. Kita yang sudah diberkati sampai hari ini katakan amin. Yes, kita adalah orang-orang yang diberkati, saudara. Dan menerima kasih karunia. Harus menyikapi dengan benar. Mengambil keputusan yang mendasar dalam hati kita untuk hidup bagi Allah, bukan hidup untuk uang. Matius 6 ayat yang ke-24, saudara. Kalau kita membaca, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, saudara, hal yang ketiga, dengan memberi, kita mengaktifkan pekerjaan Allah. Tentunya Allah akan memberkati dalam keuangan kita. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar. Dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Allah sendiri yang akan mengukur pemberian saudara dan saya. Ukuran berkat yang kita terima akan sebanding, bahkan saudara, melimpah, dipadatkan, digoncangkan dan tumpah keluar. Jadi orang Kristen, saudara dan saya sebagai orang yang percaya dapat memberi dengan murah hati atau sebaliknya. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, saudara. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 ya. Jadi dapat memberi dengan sukacita atau sebaliknya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi dapat memberi dengan murah hati atau sebaliknya. Nah, bagi Paulus, saudara, memberi itu bukan berarti kehilangan. Bagi Paulus memberi itu bukan berarti kerugian. Tetapi Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat yang ke-20. Matius 6 ayat yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar
serta mencurinya. Jadi bukan suatu kehilangan ketika memberi, saudara. Kita sedang mengumpulkan harta di surga. Yang percaya katakan, yes. Nah, Paulus tidak berbicara tentang jumlah pemberian. Tetapi bagaimana sikap hati kita? Suatu saat ketika Yesus ada di dalam bait Allah, di dalam Lukas pasal yang ke-21. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jadi dalam hal memberi, saudara, bukan jumlahnya, tetapi sikap hati kita. Nah, kata-kata hikmat di dalam Amsal 4 ayat 24, saudara. Buanglah mulut seorang daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ketika hidupmu dan hidupku mengarahkan pandangan kepada hal-hal yang sifatnya kekal, tentunya apa yang dapat kita berikan hari ini, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, bagaimana sekarang poin yang terakhir, harus memberi. Tadi apa memberi itu, mengapa kita harus memberi, dan bagaimana harus memberi. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Ada kerelaan, jangan dengan paksa, jangan dengan sedih hati. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dan ke-8 jelas. Hendaklah kamu masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup, saudara, melimpahkan segala kasih karunia kepada saudara dan saya bersama dengan keluarga. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Nah, saudara, kesimpulannya hari ini, saudara. Apa yang tadi kita sudah belajar bersama, izinkan saya merefleksi tentang kesimpulan hari ini. Lebih berbahagia memberi. Memberi merupakan satu ibadah, yaitu ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini bersama keluarga, semuanya Tuhan yang pelihara. Di tengah pandemi, Tuhan tetap pelihara. Namun ada bagian kita harus memberi dengan sukacita, menurut kemampuan. Meningkatkan penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Nah, kita aplikasikan, saudara. Aplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari sederhana. Di era Pentakosta ketiga, di masa pandemi, sebatas mana kerinduan dan motivasi saudara dan saya ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dengan memberi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebagai yang terakhir, kata berbahagia ini dari bahasa Yunani, makarios, yang mempunyai arti yang berbahagia. Lebih yang berbahagia memberi daripada menerima. Mempunyai pengertian juga yang penuh bahagia. Lebih yang penuh bahagia memberi daripada menerima. Mempunyai pengertian juga yang diberkati saudara dan saya. Lebih yang diberkati memberi daripada menerima. Kita yang mengerti katakan, yes. Kiranya kebenaran daripada firman Tuhan kita mau belajar. Mengingat perkataan Tuhan Yesus sendiri. Lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Itulah saudara dan saya. Sampai hari ini kita tetap memberi waktu beribadah bersama dengan keluarga bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa yang sudah kita miliki, kita diingatkan semuanya adalah milik Tuhan. Kalau sampai hari ini kita boleh beribadah, ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan, ada kesempatan bagiku untuk berubah hari ini. Ada kesempatan hari ini aku untuk bertobat menjelang kedatangan agar ketika Tuhan Yesus datang, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang diberkati katakan, amin. Kita tundukkan kepala. Bapa terima kasih kalau kebenaran daripada firman-Mu mengingatkan bahwa tubuh ini adalah persembahan yang hidup dan kudus untuk kami persembahkan sebagai ibadah kami yang sejati. Kalau Tuhan sudah memberkati kami secara jasmani, dalam setiap pekerjaan apapun, kami menyadari Tuhan Engkaulah yang empunya segalanya. Kami akan kembalikan semuanya itu, khususnya bagi pekerjaan Tuhan dan nama-Mu yang dimuliakan. Materaikan firman-Mu Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami boleh diingatkan akan pengorbanan-Mu. Bahwa Engkau Yesus yang sudah mati memberi lebih, bahkan nyawa-Mu untuk menebus setiap kami. Betapa kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami rindu pemulihan, kesembuhan, dan ada satu terobosan. Kami akan terus berjaga dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita minggu pertama kita masuk dalam perjamuan kudus. Boleh disiapkan roti dan anggur. Namun sebelumnya saya ingin membacakan kebenaran daripada firman Tuhan. Perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan sudah bertobat. Anak-anak jangan mengambilnya. Sebelum kita makan dan minum perjamuan ini, mari kita introspeksi diri kita. Masing-masing, mungkin dalam hari-hari yang sudah kita lalui, ada banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang kita lakukan. Hari ini saudara, firman Tuhan berkata, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu saudara, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Mari saudara, sebelum kita makan roti, kita akan berdoa secara pribadi lepas pribadi. Tuhan yang melihat sampai kedalaman hatimu dan hatiku. Kita minta hari ini pengampunan yang daripada Tuhan. Hidaralabasana. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Iralawo. Kita akan masuki perjamuan Terima kudus. kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Irabasyana boya rabasyana boya rabasyana. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Perkenananmu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, ampuni segala dosa pelanggaran yang kami perbuat. Ampuni kami Tuhan. Sebelum kami makan roti dan minum cawan, Engkau yang melihat sampai kedalaman hati kami, tidak ada yang tersembunyi. Ampuni kami. Hari ini hamba berdoa Tuhan, perkenanan-Mu atas jemaat yang Tuhan percayakan mereka adalah domba-domba kesayangan. Ampuni akan segala dosa pelanggaran mereka. Apapun yang mereka perbuat. Hari ini Tuhan, pengampunan yang daripada-Mu. Kami boleh tetap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba bela jemaat-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih setiap kami juga bersama dengan keluarga. Bahkan para pelayan Tuhan saat ini.
Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus. Pegang roti di tangan kanan dan kita angkat tinggi. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malamnya diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara bersama dengan keluarga yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kita pegang cawan di tangan kanan dan kita angkat tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara bersama dengan keluarga yang Tuhan Yesus kasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan kita, naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Terima kasih. Kirharabasandalamu. Terima kasih bagimu. Haleluya. Kau sedang menyembuhkan setiap kami yang sakit. Oleh bilur-bilurmu segala penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kau sedang memberikan kekuatan bagi kami yang lemah. Kami akan terus berlari, berjalan tidak menjadi lesu. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kekuatan yang baru bagi jemaat dan keluarga. Di dalam nama Yesus. Kau sedang memberikan pengharapan bagi kami yang hilang asa. Pengharapan di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Itu adalah kebenaran daripada firman. Kami aminkan di dalam nama Yesus. Engkau sedang membebaskan setiap kami yang terikat oleh dosa. Ketika kami mengaku dosa kami dengan jujur di hadapan, Engkau akan menguduskan setiap kami. Terima kasih untuk pengampunan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hari-hari yang ada di hadapan kami. Semakin hari kami semakin kuat. Karena Engkau berserta dengan kami. Bapa, inilah ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Buat kasih-Mu Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu. Untuk kemuliaan kekal, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan kekal, kemuliaan kekal. Bagi kemuliaan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ini berkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita akhiri Saudara ya. Puji Tuhan sampai hari ini kita tetap dalam kebersamaan Saudara. Saya bersyukur melihat keluarga lepas keluarga tetap sehat ya. Sambil kita berjaga dan berdoa Saudara. Nah, mewakili bersama dengan keluarga, umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan.
biarlah hari-hari yang kita lalui bersama dengan keluarga. Untuk itu saudara, minggu kedua bulan Februari ini, tanggal 9 Februari yaitu Ibu Rika Wijaya. Tanggal 10 Immanuel Abdi Saputra. Tanggal 10 juga adik kita Rafael Joshua Pangabean. Dan tanggal 12 Joshua Romi Nur Cahyo. Itu kita saling mendoakan saudara. Selanjutnya kita tetap ada di dalam program pemerintah. Ingat pesan ibu saudara. Ya. Selesai ibadah dilanjutkan ibadah sekolah minggu. Tentunya waktunya mundur. Jam 11 ya, kalau setengah jam dari sekarang. Kemudian juga dilanjutkan tunas ceria pada link yang sama. Nah, minggu depan ibadah kita masih online. Tapi kali ini kita akan diberkati oleh hambanya, Bapak Pendeta Ong Handoko dari Rayon 8. Kita doakan saudara. Kemudian bagi oma opa bersama anak mantu cucu, tetap setia, antusias, sehat, berjaga, dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya mengajak kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus menyertai hidupmu dan hidupku. Sampai Yesus datang, roh jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama keluarga kita yang sudah diberkati, katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Mari kita akan melakukan foto bersama. Yuk. Mari semua standby untuk di depan kamera. Kita akan ada 3 kali foto. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi yang terakhir. 1, 2, dan 3. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.